pertama itu adalah kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogi, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial, dan yang kelima adalah kompetensi kepemimpinan. Saya akan menjelaskan dua, sisanya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai moral dan etika yang tinggi terhadap dirinya, bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang kuat dan berintegritas. Ini adalah salah satu kompetensi yang sangat penting, apalagi kita sebagai seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, mampu mengontrol emosi dalam kelas dengan baik. Jangan sampai kita mengajarkan kontrol emosi kepada siswa kita, padahal kita sendiri agak suka marah-marah di dalam kelas. Jadi itu kenapa penting sekali ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pedagogi. Seorang guru penggerak harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak juga harus bisa memahami kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Jadi dalam kompetensi ini kita harus memahami teori-teori pembelajaran, teori-teori perkembangan anak. Dari situ kemudian kita bisa memahami karakter anak. Karena karakter anak itu pasti berbeda-beda. Ada dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, dari orang tuanya pendidikannya berbeda-beda. Otomatis pola pikir anak-anak ini juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Mungkin contoh sederhananya, ketika kita di geografi itu banyak sekali kayak praktek lapang atau kegiatan outdoor yang membutuhkan biaya. Kalau kita tidak memahami nih kondisi siswa-siswa kita bisa kayak memaksa anak-anak ini untuk ikut, padahal mungkin ada di antara mereka yang kondisi ekonominya tidak mampu. Jadi itulah kenapa kita sebagai seorang guru harus memahami karakter siswa kita. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu. Saya lanjutkan dengan kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi profesional. Jadi seorang guru penggerak harus memiliki komitmen terhadap pengembangan diri dan profesi, memahami makna kolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang informasi dan komunikasi atau TIK, apalagi berhubungan dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian dan yang paling penting dari guru adalah menguasai materinya sendiri. Jadi dia harus bisa dia setidaknya harus bisa melihat apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara yang benar untuk mentransfer ilmu yang dia kuasai. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, yaitu berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Jadi contohnya itu memberikan pemahaman kepada teman-teman guru bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin dari saya pribadi, dulu sebelum saya mengikuti di CGP, saya tidak berprinsip seperti ini, bahwasanya siswa itu harus berkembang sesuai dengan kemampuannya. Rata-rata kita dalam suatu kelas itu kita arahkan supaya semua sama, padahal tidak seperti itu. Setelah saya mengikuti CGP ternyata begitu ya seharusnya. Terus yang kedua, jadi rekan curhat bagi guru lain. Jadi kita bisa saling bertukar pendapat bersama guru-guru lain. Terus yang ketiga itu mendorong kolaborasi. Jadi mendorong kolaborasi di sini, guru penggerak berperan mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi membagi pengetahuan dan pengalaman. Guru penggerak yang keempat yaitu kolaboratif. Sebagai guru penggerak itu kita harus mampu melakukan kerjasama dengan baik dari berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Contohnya aktif dalam komunitas belajar, kemudian diskusi antar guru mulai dari hasil belajar siswa dengan orang tua, semua kita harus diskusikan. Itu merupakan salah satu bentuk kolaboratif. Terus yang terakhir ada nilai inovatif. Seorang guru penggerak mampu membuat gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu
dari inovatif ini kata kuncinya adalah kreatif, ide baru, adaptasi dan modifikasi. Dan itu sekarang kita banyak contoh itu misalnya menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, yang berbasis teknologi. Contohnya Canva, Quizzes, atau apakah yang berbentuk pembelajaran yang baru terus bisa berkreasi di dalamnya. Saya kira itu dari kelompok 1. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai-nilai guru penggerak yang kedua, yaitu mandiri, ya. Dimana mandiri adalah dapat kita artikan sebagai guru penggerak. Saya harus mampu sebagai calon dan guru penggerak yang lainnya bagaimana mendorong dirinya untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu, memulai perubahan sesuatu dan melakukan perubahan yang sudah ada. Yang mana itu yang sesuatu? Yang sesuatu yang harus saya kembangkan dari dalam diri saya sendiri dan untuk orang lain, seperti itu. Nah, yang contohnya yaitu yang pertama adalah mengikuti webinar, apakah webinar online ataukah webinar lainnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yaitu mengikuti MGMP atau MGBK. Kalau saya itu biasa saya itu MGBK karena saya guru BK, ya. Kemudian yang ketiga pelatihan offline. Nah, di pelatihan offline ini boleh kita sebagai narasumber ataupun kita sebagai audiens, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Ibu selanjutnya.